Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Muda Mahasiswa D3 Akuntansi UMY dengan Parwoto di Parwoto Jogja Channel melalui kuliah hukum pajak secara online. Baik, di sesi keempat kali ini ya, sesi keempat ini kita sesuai janji kita akan sharing, berbagi dan membahas mengenai materi selanjutnya terkait dengan self assessment system, yaitu melanjutkan yaitu menyetor dan melapor. Ya, kemarin kita sudah bicarakan terkait dengan bagaimana mendaftar dan mekanisme penghitungannya. Nah, kemudian sekarang saat ini kita akan bicara terkait dengan menyetor dahulu ya. Kita mulai. Nah, penyetoran dan pembayaran pajak ya. Jadi kenapa menyetor dulu baru bayar? Ya, mekanisme di perpajakan memang menyetor dulu dan bukti penyetorannya yaitu penyetoran melalui SSP itu dilampirkan dalam SPT ya. Kemudian apa yang akan kita capai atau capaian pembelajaran dalam sesi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana mengisi SSP baik secara online maupun menggunakan elektronik maupun menggunakan manual. Kemudian mahasiswa mampu mengisi formulir SSP ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan alur proses penyetoran dan pembayaran pajak. Mahasiswa menjelaskan kondisi apa saja yang dikenakan sanksi administrasi dan mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung sanksi administrasi. Video ini adalah video pengantar untuk menghantarkan diskusi untuk sesi berikutnya yaitu untuk termin kedua dalam sesi ini yaitu sesi pemaparan materi atau diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Saya hanya sekitar 30 menit untuk mengantarkan materi saja atau materi pembuka saja. Baik, fokus pembelajaran pada bagaimana cara menyetor dan membayar, formulir apa yang digunakan untuk penyetoran pajak, dan sanksi administrasi terlambat setor. Fokus materi. SSP, ya, surat setoran pajak. Apa itu SSP? Kemudian e-billing SSP, apa itu? Nah, SSP adalah surat setoran pajak, ya, surat setoran pajak yang digunakan. Nah, ini bentuknya seperti ini secara manual, ini rangkap 5 ya, rangkap 5 untuk masing-masing di pojok kanan atas ya, di lembar 1 2 3 sampai 4 sampai 5 itu ada keterangan untuk wajib pajak, untuk kantor pos atau bank persepsi, untuk pemotong, untuk ya yang dipotong dan seterusnya. Ada penjelasannya, tinggal kita isi. Nah, ini kita bikin rangkap 5, kemudian kita bagikan. Bagi yang dipotong pajaknya, maka wajib diberikan satu lembar ya, satu lembar SSP oleh kita yang memotong. Baik, karena kita yang memotong dan melapor. Nah, bagaimana mekanisme penyetorannya ya? Jadi ketika kita menggunakan manual, kita bisa mengisi SSP ini 5 rangkap ini, kemudian kita bayarkan ke Bank Mandiri, ke Bank Persepsi. Ini mohon maaf tidak hanya Bank Mandiri ya, Bank Persepsi itu banyak yang ditunjuk. Ini saya gambarnya saja hanya Bank Mandiri. Kemudian kantor pos persepsi ya, tidak semua kantor pos melayani. Biasanya kalau di Jogja itu kantor pos pusat ya. Bank itu juga bisa di Bank BRI, juga bisa di BNI, bisa juga di bank BUMN yang lain. Biasanya BUMN itu melayani. Kemudian bagaimana secara elektronik? Ya, elektronik ini sekarang yang dikenal dengan e-billing system ya, atau e-billing SSP. Ya, jadi tidak perlu lagi kita mengisi secara manual, cukup kita isikan lewat formulir yang tersedia secara elektronik. Nah, kemudian dari bukti pengisian itu kita bawa ya, pembayaran pajak tetap menggunakan kantor pos atau ATM ya. Bisa juga kita menggunakan transfer ya. Jadi menggunakan e-banking bisa jadi sesuai dengan nanti kode verifikasinya kita masukkan ke dalam SSP. Baik,
Surat setoran pajak, ada beberapa bagian yang perlu kita pahami. Yang pertama ini bagian identitas wajib pajak. Di situ ada nomor NPWP-nya, ya, kemudian nama NPWP dan alamat wajib pajak sesuai dengan NPWP. Kemudian bagian kedua diisi ketika pembayaran transaksi tanah dan bangunan. Kemudian bagian ketiga di sini adalah KAP dan KJS, ya. Jadi kode akun pajak dan kode jenis setoran nanti bisa dirujuk, dilihat di peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 31 PJ 2013. Di situ ada pengelompokannya sudah. Nah, kode jenis pajaknya, kode jenis setorannya berapa, ya. Kemudian uraian pembayaran, itu uraian pembayaran kita tulis saja kalau memang pembayarannya adalah potongan PPh pasal 22, pasal 23 atau dan sebagainya, atau PPN. Nah, sama saja. Tinggal kita isi. Yang jelas kode jenis setoran jangan sampai salah dan kode akun pajaknya juga jangan sampai salah. Kemudian diisi nomor ketetapan bagian berikutnya. Ya, bagian berikutnya yang terlewat di sini adalah masa pajak, ya, masa pajak dan tahun pajak. Nah, masa pajak ini kita centang atau kita silang pada bulan, ya. Di bawah bulan itu ada kolom, ya, kita centang atau kita silang bagian bulan yang memang di mana kita menyetorkan. Tahun pajaknya sesuai dengan tahun pajak di mana kita menyetorkan. Kemudian diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak. Ini surat nomor ketetapan pajaknya. Nah, biasanya ini kalau kita sudah ditetapkan untuk membayar pajak tertentu, kita tuliskan di sini. Kalau tidak, ya kita kosongkan. Kemudian, nah, jangan sampai lupa juga kewajiban kita adalah selain NPWP harus benar, yang urgent sekali, ya, dalam formulir perpajakan adalah identitas, ya, identitas dan baik NPWP di awal maupun bukan NPWP saja, tetapi identitas diri di kolom paling baris paling atas di situ, ya, di bagian pertama, dan bagian paling akhir ini yaitu tanda tangan cap basah, tanda tangan stempel, ya, tanda tangan stempel. Ini harus asli dan kemudian dikasih tanggal. Ini tidak boleh lupa di formulir apapun. Nanti kalau tidak ada, maka akan dikembalikan dan dianggap tidak sah, ya. Selanjutnya ini nanti sebelah kiri itu tanda tangan stempel yang si penerima. Jadi kalau memang kita bayarnya di kantor pos, maka ini si penerima kantor pos yang akan menandatangani dan stempel. Kalau di Bank Mandiri, ya Bank Mandiri, pastikan setiap pembayaran ini sudah bagian ini juga sudah tertanda tangani dan terstempel, karena ini bagian dari syarat sahnya setoran pajak yang telah kita lakukan. Lanjut. Nah, ada 5 lembar yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk kita, kalau kita memang pemotong, ya kita untuk pemotong untuk kita. Lalu kemudian yang kedua, lembar kedua itu KPPN. Kemudian untuk lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak KPP. Jadi nanti diambil oleh KPP, ya, untuk lampiran, arsip, laporan, SPT. Kemudian yang keempat ini diambil biasanya oleh si penerima setoran. Nah, kalau bank, ya bank yang ambil. Kemudian yang kelima arsip wajib pajak pungut. Jadi kalau kita yang kita memungut, maka itu arsip kita. Tapi kalau kita yang dipungut lembar 1 ini, ya, lembar 1 ini harus diberikan kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Baik, walaupun kita yang menyetorkan. Baik, e-billing system. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi sudah kita bahas mengenai secara manual bagaimana pelaporan dilakukan menggunakan SSP dan cara mengisinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke e-billing system atau SSP secara elektronik, ya. Langkahnya yang pertama, kita perlu mendaftar dulu. Kita memiliki akun, kemudian setelah memiliki akun sudah registrasi, maka kita selanjutnya diminta untuk diarahkan untuk pembuatan kode billing, ya. Selanjutnya baru kita bisa membayar, bisa melakukan pembayaran
dan penutupan billing. Nah, kode billing inilah yang akan kita bawa ya, akan kita bawa ke kantor pos, kantor bank biasanya ya, di bank atau kantor bank persepsi di mana kita akan membayar. Nah, kode billing inilah ya. Nanti di sana juga sudah memiliki aplikasi, atau kantor pos juga, kantor pos besar di Jogja juga sudah bisa. Di sana ada aplikasi, tinggal dibuka. Nah, kemudian kita menyampaikan ini pembayaran pajak apa, kemudian kode billingnya berapa, sampaikan. Nah, setelah disampaikan maka akan muncul identitas kita. Nah, kalau memang dibacakan identitasnya ternyata itu betul identitas yang dimaksud, identitas kita ya, identitas yang akan kita bayarkan pajaknya, maka kalau sudah benar, maka kita melakukan pembayaran sejumlah nominal yang disebutkan oleh kasir tersebut, jadi kode billing. Kemudian setelah itu baru diarahkan ke bagian penutupan billing. Nanti secara otomatis oleh si operator atau kasir yang melakukan akan di close ya, otomatis di close. Ketika sudah pembayaran otomatis nanti langkah berikutnya sebelum ditutup itu langsung close ya, atau terclose secara otomatis ketika sudah diklik pembayaran diterima. Baik, lanjut. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini saya ada video yang kita bisa lihat. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Demikian detailnya ya, penjelasan itu saya ambilkan dari YouTube Dirjen Pajak ya. Silahkan kalian juga bisa bisa mengeksplor lagi bagaimana tutorial karena sekarang ini sudah zamannya online, tidak lagi sosialisasi ataupun penjelasan ke masyarakat ataupun informasi kepada masyarakat itu disampaikan secara oral atau manual ya, karena itu sangat tidak efektif dan high cost. Nah, sekarang lebih banyak menggunakan media online, baik itu publikasi dan publikasi dokumen di di portal di web Dirjen atau kementerian terkait atau dinas teknis ya. Dan juga yang lebih menarik adalah YouTube. Ya, YouTube hampir semua sekarang sudah mengarah ke YouTube, bahkan sampai anak-anak pun lebih senang menggunakan YouTube ya, bukan untuk monetasi tetapi untuk bagaimana sosialisasi ke masyarakat lebih cepat, lebih efektif, dan yang jelas adalah lebih efisien, bisa diulang-ulang sampai kapanpun ya.
Baik, bagaimana sanksi ketika terlambat setor? Jadi ini ya. Jadi ini ketika sosialisasi sudah sedemikian gencarnya, dan bahkan ketika sosialisasi informasi sedemikian banyaknya, hanya orang-orang yang tidak mau mengakses atau mencari informasi yang tidak tahu, maka orang-orang seperti itu layak dikenakan bunga atau denda ya, denda. Karena kembali lagi ke self assessment system, bahwa wajib pajak memiliki kewajiban secara mandiri untuk mendaftar, mendaftar, menghitung, menyetor, dan melapor. Jadi tidak heran ketika kemarin tahun 2015 sampai 2017 ada amnesti atau tax amnesti luar biasa. Denda dari penghasilan pemerintah, ya artinya ini sebenarnya tidak diharapkan, tetapi dari sana setelah sistem IT dibuat, diterapkan amnesti pajak, tujuannya untuk apa? Karena terdata banyak sekali ya, banyak sekali wajib pajak yang harus sudah NPWP, wajib pajak yang harus sudah setor dan lapor melebihi setoran yang dia lakukan, atau bahkan ada yang belum setor karena dia tidak memiliki NPWP dan dianggap dia tidak akan kena denda atau kena pajak. Ya, sudah ada yang NPWP tapi tidak melakukan kewajibannya. Nah, itu juga kena denda. Nah, dari data di sana, dari data makalah kemudian diberilah kebijakan atau dibuatlah kebijakan amnesti pajak dengan catatan untuk tidak terulang lagi keterlambatan seperti itu. Sehingga banyak sekali yang tidak tertib administrasi ya, tertib administrasi. Baik, dendanya bagaimana ketika tidak pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, artinya terlambat setor ya, dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Dan bagian dari bulan ya, ingat pajak ya, ini pajak asumsinya satu ya untuk tanggal ya. Jadi bagian dari bulan atau tahun itu dihitung dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Bagian dari bulan ini dihitung 1 bulan. Jadi terlambat 1 hari maka dihitung 1 bulan. Nah, itu asumsinya ya. Jadi jangan heran ketika Anda tidak ada tidak ada tidak ada ya istilahnya toleransi dalam ini. Jadi asumsinya adalah tanggal, kecuali pemerintah membuat kebijakan amnesti seperti itu. Jadi mungkin pemutihan istilahnya, free atau bebas denda dan sebagainya di pajak di pajak motor dan sebagainya. Banyak sekali ya kejadian seperti itu di setiap tahun, hampir ada program pemerintah untuk menertibkan masyarakatnya dengan dengan bebas denda. Setiap tahun ada bulan-bulan tertentu, kadang seperti itu. Selanjutnya ini juga terkait dengan bagaimana cara ngitungnya ya, bagaimana dengan cara ngitungnya. Nah, angsuran pajaknya, misalkan angsuran pajak PPh pasal 25 tahun 2015 sebesar 10 juta per bulan. Nah, kemudian angsuran pajak Mei tahun 2015 dibayar tanggal 18 Juni. Benar apa salah? Ya salah ya. Dan dilaporkan tanggal 19 Juni. Tanggal 15 Juli 2015 ditertibkan surat tagihan pajak. Karena apa? Harusnya dibayar tanggal 10. Itu ya. Baik, 10 atau maksimal tanggal 15. Nah, ini dibayar tanggal 18. Ada terlambat. Nah, terlambat 3 hari dihitung 1 bulan. Bulan berikutnya kita akan mendapatkan tagihan bahwa kita terlambat setor dan harus bayar denda. Baik, sanksinya adalah 1 bulan ya, karena 1 bulan ya, karena 3 hari dianggap 1 bulan. 3 hari 1 kali 2% ya, 1 bulan dikalikan dendanya 2% per bulan kali nilai nominal pajak yang angsuran yang dibayarkan, 200.000, lumayan.
Sanksi administrasi terlambat setor yang kedua, yaitu atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Contohnya, SPT tahunan PPh Badan perusahaan PT IGZ yang melaporkan PPh terutang sebesar 100 juta. PPh terutang 100 juta ya, dengan kredit pajak sebesar 80 juta. Disampaikan tanggal 10 Juni 2015. Nah, pajak yang kurang bayar sebesar 20 juta dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2015. Di samping dikenakan sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT, atas keterlambatan pajak yang kurang bayar tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa 2% dengan masa 2 bulan. Nah, kenapa 2 bulan? Ya, karena kewajiban PPh Badan atau WP Badan itu untuk melaporkan pajak penghasilan badannya itu maksimal tanggal 31 April. Untuk WP orang pribadi atau pajak penghasilan orang pribadi atau ya PPh orang pribadi itu paling akhir adalah 31 Maret. 1 bulan berikutnya 30 April itu PPh Badan berakhir. Batas akhir pembayaran PPh Badan. Nah, ini dibayarkan tanggal 10 Juni 80 juta, sisanya dibayarkan 9 Juni, ya kan? Nah, disampaikan tanggal kredit pajaknya sebesar pajak kurang bayar sebesar 20 juta dibayarkan tanggal 9 Juni depan belakang ya. Nah, harusnya tanggal berapa? Ya 30 April harusnya. Ya, dua-duanya. Sehingga dikenakan 2 bulan, April, Mei, Juni. Ya, karena bagian dari walaupun hanya 9 hari, ya 9 hari 1 hari pun sudah kena. Ini sudah masuk Juni sehingga dihitung 2 bulan, ngitungnya Mei, Juni ya, jadi 2 bulan kali 2%. Baik, lanjut. Kemudian sanksi administrasi STP ya, surat tagihan pajak. Itu tadi bunga, surat tagihan pajak ya, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama masa 24 bulan atau 2 tahun. Dihitung sejak tanggal terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Ini beda ya, STP dengan SPT ya. Nah, jadi mulai jatuh tempo pembayaran keterlambatan itu sampai dengan sampai dengan pembayaran, sampai dengan surat tagihan diterbitkan. Nah, kemudian contohnya, nah back dulu, back dulu. Nah, ini contohnya, PPh pasal 25 masa April tidak dibayar. Masa April tidak dibayar diterbitkan STP 16 Mei 1 bulan. 31 Mei 1 bulan. Ini padahal dibayar kemudian tanggal 30 Juni itu 2 bulan, 1 Juli 3 bulan, cara ngitungnya gitu ya. April tidak dibayar. Baik, kemudian contoh pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang pertama contohnya adalah pajak penghasilan pasal 25 tahun 2015 telah setiap bulan sebesar 100 juta. Jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Juni. Pajak penghasilan pasal 25 bulan Juni ya 2015 dibayar tepat waktu sebesar 40 juta. Atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 18 September ya, 2015 dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ngitungnya berarti tanggal STP itu diterbitkan ya. Berarti 100 juta kurangi 40 juta itu berarti kekurangannya 60 juta. Berarti dari mulai
Juni dibayar tepat waktu, berarti yang kurang adalah denda atas kekurangannya ya, berarti Juli, Agustus, September. Nah, 3 bulan ngitungnya berarti Juli, Agustus, September ya, berarti 3 bulan kali 2% kali 60 juta. Oke, lanjut. Hasil penelitian surat pemberitahuan pajak tahun 2014 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2015. Setelah dilakukan penelitian, ternyata salah hitung sebesar yang menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar sebesar 1 juta. Atas kekurangan pajak penghasilan tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 12 Juni 2015 dengan perhitungan, berarti ngitungnya 12 Juni berarti Maret, April, ya kan? April, Mei, Juni, ini juga 3 bulan kalau tidak salah. Ya, April, Mei, Juni. Nah, kekurangan bayarnya berarti 3 bulan kali 2, 3 kali 2% kali 1 juta kekurangan. Ya. Silahkan ya, di e-learning sudah ada saya sediakan soal kasus ya. Silahkan kalian analisis ya, tugas 1 dan tugas 2 tentang pengisian SSP dan tentang penghitungan sanksi SSP, terlambat setor dan lapor. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya cek dulu ya. Baik, kita lihat di e-learningnya di My Class ya, My Class vokasi. Baik, oh ya, baik, sampai di sini dulu. Nanti kita ada sesi tersendiri untuk membahas My Class ya. Silahkan dilihat. Jangan lupa belajar, kerjakan, pelajari materi-materi yang ada di LMS My Class kita. Silahkan kerjakan penugasannya. Kita diskusi lebih lanjut dalam pertemuan tatap muka atau tatap maya di pertemuan minggu depan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tonton terus dan video di channel saya, dan jangan lupa subscribe.